Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Bapak Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membela rakyat dan tidak akan mundur menghadapi aksi anarki. Hal ini beliau ungkapkan usai menjenguk korban luka demo di RS Polri. Beliau memastikan pemerintah pusat berdiri bersama rakyat dan masyarakat meresponnya dengan sangat bahagia. Akhirnya kita semua sadar bahwa musuh kita bukanlah pemerintah, polisi, dan TNI. Kita simak video lengkap tanggapan Presiden mengenai hal ini. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi, ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah jelas bukan apa yang telah disampaikan beliau. Lalu, siapakah musuh rakyat sebenarnya yang jelas-jelas kita masyarakat Indonesia berdiri bersama Presiden untuk menjaga NKRI? Di antaranya, para mafia minyak dan tanah, koruptor, wakil rakyat yang serakah nomiks, dan semua pihak yang tidak ingin melihat Indonesia maju, damai, dan sejahtera. Sebuah aksi untuk menyampaikan aspirasi dibolehkan dan dilindungi Presiden, tapi harus dengan tenang dan damai. Tanpa ada keributan dan kerusuhan yang dapat memicu chaos di negeri ini. Kalian bisa lihat, beginilah demonstrasi yang diinginkan Bapak Presiden. TNI, polisi, dan rakyat bersatu sangat sejuk dipandang. Senyum bertebaran di mana-mana, dan yang terpenting timbul rasa kekeluargaan di antara mereka. Sungguh inilah momen yang sangat mengharukan, inilah Indonesia yang damai, tenang, dan sejahtera. Tanpa mudah diprovokasi oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab, yang hanya ingin membuat kekacauan di Nusantara. Di dalam akun sosial media @Mr. Gamael, beliau seorang polisi dan stand-up comedy, mengatakan, sangat mendukung aksi penyampaian aspirasi dengan syarat tenang dan damai. Kita simak videonya. Jadi teman-teman, ya gimana ya, jujur dalam demo ini aku tuh dukung 100%. Memang pejabat-pejabat korup itu memang harus diberantas. Kalian udah tahu bentuk dukungan 100% gue seperti apa nih. Aku bawa keluarga aku ini, keluarga aku suruh ikut demo semua nih. Karena kita memang tidak setuju sama namanya dewan-dewan yang korup. Gimana Ngeri? Ya, betul Betul ini. Matiin. Pokoknya teman-teman semua selamat berjuang ya, selamat berjuang. Intinya, sampaikan perjuangan kalian dengan damai dan hindari oknum yang memicu keributan. Sudah dipastikan, aspirasi murni demonstran tidak akan membuat kekacauan. Sebagai contoh, lihatlah aksi massa di Yogyakarta yang damai, rapi, teratur, dan tenang. Menyuarakan aspirasi tanpa ada keributan di sana-sini, bukti konkret bahwa aksi massa murni bisa adem ayem seperti ini. Maka dari itu, mari bersama-sama kita doakan Indonesia supaya segera pulih dan damai seperti sedia kala. Demi kelangsungan masa depan anak cucu kita yang masih panjang perjalanan hidup mereka. Stop. Dengarkan sebentar. Lihat foto ini. Kisah seorang anak STM turun ke jalan. Alasannya sederhana. Dia turun karena menonton video Menteri Keuangan menyebut guru sebagai beban negara. Dia marah besar karena orang tuanya seorang guru. Dia merasa martabat keluarganya diinjak. Perjuangan guru yang tidak kunjung dihormati pejabat negeri. Ini serpihan cerita dari kejadian nyata. Tapi faktanya, itu semua hoax. Kalimat itu tidak pernah ada. Video yang beredar hasil AI, deepfake, manipulasi digital, potongan pidato lain yang dipelintir. Kalimat guru beban negara tidak pernah diucapkan sama sekali. Jadi yang salah siapa? Disinilah DFK bekerja. Disinformasi, fitnah, kebencian. DFK masuk lewat celah paling rapuh manusia. Kepercayaan hati.
DFK bisa mengompori seorang pemuda untuk turun ke jalan dan yakin sedang membela orang tuanya. Ini nggak lucu, tapi bagi pihak yang nggak bertanggung jawab di ujung sana, perasaan ini jadi bahan olok-olok, bahan pemuas jiwa tipu daya. Anak itu bilang, saya nggak terima guru dibilang beban negara. Kata itu lahir dari cinta. Tapi itulah DFK, memelintir cinta, kepercayaan retak oleh prasangka, kebenaran benar-benar tenggelam oleh konten sosmed yang lagi viral. Dan ini baru satu contoh yang terekam kamera dan masuk media. Di luar sana banyak anak muda lain yang jadi korban DFK. Mereka turun dengan keyakinan, malah sekarang jadi korban. Itulah mengapa DFK mengerikan. DFK merusak dari dalam. Jadi pertanyaannya sederhana. Apakah kita akan membiarkan DFK terus merambat? Gimana kalau besok suara ayahmu yang dipalsukan? Bagaimana kalau lusa wajah ibumu yang dimainkan? Atau bagaimana kalau minggu depan namamu dipakai menipu banyak orang? Kita tidak bisa membiarkan ini berulang karena sekali kebencian menyala, klarifikasi tidak akan pernah jadi obat. Dan kalau kita biarkan, kebenaran akan tenggelam. Yang tersisa hanyalah kebencian. Lindungi para penerus bangsa dengan kasih sayang yang tiada tara. Dan semoga Bapak Presiden diberikan panjang umur dan kesehatan supaya rasa cinta dan kasih sayangnya bisa dirasakan anak cucu kita. Amin. Jadi, apakah kalian sudah berdoa yang terbaik untuk Indonesia? Tulis di kolom komentar. Bludru undur diri. Kita jumpa lagi di kabar menarik lainnya. Terima kasih. Saya juga kadang-kadang ngeri juga dengan ucapan-ucapan saya. Di MPR, tanggal 15 Agustus, ingat pidato saya? Saya katakan, kalaupun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi. Beberapa hari kemudian, ada anggota Gerindra. Apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangannya diborgol pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya? Saudara-saudara sudah dengar saya pidato berapa kali? Iya kan? Dari sebelum saya dilantik, sesudah dilantik, pada saat dilantik, terus saya ingatkan. Semua lembaga, bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Dan kau akan dibersihkan pasti. Saya kasihan kadang-kadang, tapi apa boleh buat? Saudara-saudara, saya sudah disumpah. Saya akan menegakkan. Saya akan menjalankan kewajiban saya. Karena saya sudah bersumpah. Saya takut yang di atas. Dan saya takut mengecewakan rakyat Indonesia.